Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oase. Bertemu lagi dengan saya Dr. Elsa. Sepanjang bulan Ramadan, Oase akan menampilkan dan membahas tentang masjid-masjid tua di Tanah Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Masjid-masjid tua yang dimaksud merefleksikan tentang bagaimana Islam hadir di Tanah Jawa, tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya yang telah lebih dulu ada. Pada tayangan pertama ini, Oase akan menayangkan keberadaan masjid tua peninggalan Kanjeng Sunan Kalijaga di Purworejo, yaitu Masjid Tiban di Desa Jenar Kidul, Purwodadi, Purworejo. Banyak keistimewaan masjid ini yang merefleksikan konsep dan strategi dakwah Kanjeng Sunan Kalijaga. Masjid Tiban berdasarkan catatan sejarah dan cerita masyarakat setempat merupakan masjid yang dibangun oleh Kanjeng Sunan Kalijaga pada tahun 1468 Masehi. Pembangunan masjid ini bersamaan dengan pendirian Masjid Agung Demak. Oleh sebab itu, konstruksi kayu dan gonjo Masjid Tiban hampir sama dengan Masjid Agung Demak. Sementara itu, atap masjid berbentuk tajuk yang dikenal juga berbentuk piramida dengan tumpang satu yang mengadopsi arsitektur Majapahit. Tajuk sendiri merefleksikan gunung yang merupakan konsep suci bagi umat Hindu. Dalam dakwah Kanjeng Sunan Kalijaga, konsep ini diterjemahkan sebagai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kisah masyarakat, pendirian masjid ini berawal dari perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga ke selatan Pulau Jawa dan sampailah ke daerah Urut Sewu. Sekarang merupakan Kecamatan Purwodadi, tepatnya di Desa Jenar Kidul. Daerah Urut Sewu ini dulu merupakan hutan belantara yang ditumbuhi beragam pohonan besar, termasuk pohon jati pendowo yang digunakan untuk membuat beduk besar pendowo. Dulu beduk ini ada di Masjid Tiban, tapi sekarang sudah berada di Masjid Darul Mutakin Purworejo. Saat berjalan memasuki masjid, pengunjung akan melewati gapura dengan tipikal menyerupai gapura masa Hindu Majapahit, yang jika ditilik, bagian plester semen yang mengelupas akan terlihat lapis bata merah ciri khas Majapahit. Sedikit mengulik masyarakat Majapahit yang dulu sangat piawai memproduksi bata merah dan genteng dari tanah liat. Melihat gapura ini, Kanjeng Sunan telah mengajarkan silang budaya dan penerimaan simbol-simbol budaya sebelum Islam, sehingga dakwah Islam berterima di lingkungan masyarakat yang masih banyak memeluk Hindu masa itu. Setelah melewati gapura masjid, akan terlihat halaman masjid yang cukup luas. Kemudian pengunjung akan menjumpai kolah besar di sisi selatan masjid yang dinamakan Kolah Al-Musyafa, yang berarti pengobatan. Kolah yang berada di tempat wudhu perempuan saat ini, airnya berasal dari sumur Tiban di sisi utara masjid, atau tempat wudhu pria saat sekarang. Kolah Al-Musyafa setiap malam nisfu Sa'ban di masa kolonial sering digunakan airnya oleh masyarakat untuk mandi dengan berbagai permohonan. Oleh karena ramai masyarakat yang datang, maka di sekitar masjid masa itu menjadi pasar malam Tiban. Jika mengulik keberadaan kolah ini, ia menyerupa konsep tirta Hindu yang selalu berada dalam jambangan. Kembali, Kanjeng Sunan Kalijaga mengajarkan akulturasi budaya melalui penerimaan simbol-simbol keagamaan lain, sehingga dakwah Islamnya lebih dipahami dan diterima masyarakat yang saat itu mayoritas Hindu. Di sisi barat Kolah Al-Musyafa terdapat batu andesit hitam yang diyakini masyarakat setempat secara turun-temurun dari kisah Kanjeng Sunan Kalijaga, bahwa berasal dari bagian batu Hajar Aswad di Ka'bah Mekah. Batu ini memiliki tulisan Arab Hajar Aswad, namun sudah tidak terlihat karena tertimbun tanah. Dari kisah ini, Kanjeng Sunan Kalijaga ingin menegaskan bahwa daerah tempat beliau membangun masjid adalah daerah pilihan, seperti halnya Demak. Sebab itu juga, masjid itu dinamakan sebagai Masjid Tiban, yang bermakna wilayah masjid adalah pilihan dari kejatuhan atau tiban, batu Hajar Aswad. Lebih ke barat dari batu yang diyakini sebagai batu Hajar Aswad, terdapat pemakaman
dan juga yang diyakini sebagai petilasan Kanjeng Sunan Kalijaga yang dipagari bata merah. Saat sekarang bata itu telah berlumut dan ditumbuhi semak. Diyakini bahwa petilasan tersebut adalah tempat Kanjeng Sunan Kalijaga berbaring saat pembangunan masjid. Saat berbaring, Kanjeng Sunan diguyur hujan deras, dan ketika itu datang utusan dari Demak yang meminta beliau balik ke Demak. Oleh karena posisi beliau yang sedang berbaring diguyur hujan, maka beliau juga dikenal sebagai Syekh Udan Waring atau Syekh Udan Baring. Berlawanan arah dari Qolah Al-Musyafa, di sisi utara masjid terdapat sumur Tiban yang diyakini masyarakat muncul secara tiba-tiba di pagi hari setelah pembangunan masjid selesai. Air sumur ini tidak pernah surut dan jernih. Dan air sumur ini yang menjadi sumber air Qolah Al-Musyafa seperti penjelasan di awal. Kembali ke kata Tiban, ada beberapa pendapat masyarakat berdasarkan cerita yang diwarisi. Ada yang mengatakan bahwa kata Tiban merujuk pada pembangunan masjid yang tiba-tiba jadi dalam satu malam. Ada juga yang mengatakan kata Tiban mengacu pada makna batu Hajar Aswad yang jatuh atau tiban di area masjid sebagai penanda pembangunan masjid. Selain itu, ada juga yang memaknai kata Tiban dari paduan dua kata ti yang berasal dari ta yang berarti masuk dan ban yang bermakna obat, sehingga disebutkan bahwa masuk masjid adalah obat bagi manusia, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Berikut penuturan Imam Masjid Tiban, Pak Muhammad Jalal Suyuti. Perkenalkan Pak, saya Elsa dari Jogja, dari Oase. Sebenarnya ingin tahu sedikit tentang sejarah Masjid Tiban ini seperti apa. Ini saya dengan Pak Sinten nggih? Pak Jalal. Pak Jalal, mungkin bisa cerita sedikit Pak, Masjid Tiban di Jenar Kidul ini sejarahnya seperti apa? Kalau dulu itu masih berbau jahiliyah. Sekedar contoh, ada dari timur itu ya. Yeah. Timur masjid itu sebelah kiri jalan, dari sana kiri jalan. Itu dulu rumpun bambu. Belum ada rumahnya. Yeah. Rumah itu kan tumbuh kira-kira mulai tahun 80-an kira-kira. Itu setiap malam nisfu Sa'ban, 15 Sa'ban, itu masih itu ramai sekali. Bukan ramainya orang ibadah, tapi ramainya orang mandi di Qolah masjid. Sehingga karena banyaknya orang yang datang ke masjid, tapi tidak untuk ibadah, terutama untuk mandi itu ya. Sehingga timur masjid itu yang di rumpun bambu itu banyak orang berjualan namanya, sehingga dikatakan pasar Tiban, pasar pring gitu. Oh. Pasar pring. Nah, datang ke masjid itu kalau yang gadis mandi dengan perempuan itu supaya cepat jodoh. Yang ibu hamil mudah-mudahan banyak lancar. Dan besok kalau lahir lu ada bahasa soleh, adanya piyayi apa gitu. Berarti Tiban ini dari asal katanya dari nama pasar tadi ya Pak, atau gimana? Jadi Tiban itu ini karena di sini ini kalau hemat saya masjid ini berdiri tahun 1478. Yeah. Tapi oleh Dinas Purbakala kok justru tahun 1468. Karena ya saya ikut yang Dinas Purbakala Purworejo. Jadi pada waktu insya Allah Sunan Kalijaga bina Masjid Tiban itu satu di sini. Pada waktu Sunan Kalijaga jalan-jalan, kok lihat batu hitam.
batu biasa, tapi dituliskan Sunan Kalijaga ini batu pada waktu yang Nabi Ibrahim membina Ka'bah beserta Nabi Ismail. Sisa batu ditabur ke seluruh dunia. Yang kejatuhan batu itu akan tumbuh masjid. Pada Sunan Kalijaga ada batu, nah, mari Sunan Kalijaga asalnya membuat masjid, tapi masih kira-kira masih hutan itu ya. Pada waktu tiba-tiba kok apa itu kan lama-lama namanya hutan kan ada yang penghuninya. Kok ada masjid, ada yang tahu, oh ini masjid. Siapa yang buat nggak tahu, nanti Tiban gitu ya. Tiban. Jadi Tiban dari batu Tiban ya ada, Tiban kok tiba-tiba ada ya ada. Menurut saya terjemahkan Tiban ya Tiban. Namanya bisa untuk tempat berobat. Tiban juga bisa namanya untuk bertaubat. Bertaubat lahir, bertaubat batin. Gitu. Terima kasih ya Pak, ini sudah menceritakan sejarah Masjid Tiban. Sebelum pengunjung memasuki ruang masjid, di teras sisi tenggara terdapat beduk yang terbuat dari cabang jati pendowo. Sementara pokoknya dibuat sebagai beduk utama yang sekarang berada di Masjid Darul Mutakin, Purworejo, seperti yang dijelaskan di awal. Saat ini beduk di teras masjid hanya dipukul saat hari Jumat dan hari raya. Saat memasuki ruangan masjid yang dindingnya terbuat dari adonan lumpur, dengan ketebalan sekitar 30 cm. Saat sekarang, dinding ini sudah diplester dan dicat. Pengunjung akan langsung melihat 4 tiang jati sebagai soko guru masjid, seperti yang terdapat di Masjid Agung Demak. Keunikan soko guru di Masjid Tiban ini adalah adanya 4 umpak menyerupai yoni, yang menaungi 4 soko guru yang menyerupai lingga. Konsep yoni dan lingga ini juga merupakan konsep Hindu yang digunakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk memudahkan penerimaan dakwah. Namun, jika ditelisik lebih detail, terdapat makna mendalam dari simbol-simbol tersebut. Konsep lingga yoni yang diadopsi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dari agama Hindu ini memiliki makna perjalanan spiritual manusia dari awal penciptaan sampai pada hakikat untuk apa diciptakan, yang tidak lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan spiritual ini menurut saya juga terlihat dari jumlah ikat soko guru di setiap tiang. Dulu ikat ini terbuat dari ijuk, kemudian berubah menjadi plat besi. Jumlah ikat di tiang sebelah tenggara dan barat daya, atau sebelah kiri pintu masuk, adalah 6 ikat. Sedangkan jumlah ikat di tiang sebelah barat laut dan timur laut, atau sebelah kanan pintu masuk, adalah 7 ikat. Ikat 6 di sebelah kiri menyimbolkan proses kehadiran manusia yang masih terikat hawa nafsu. Ini juga ditunjukkan dengan bentuk umpak atau yoni yang masih kasar. Sementara itu, ikat 7 di sebelah kanan bermakna kesempurnaan capaian manusia, sebab angka 7 adalah angka istimewa dalam Islam. Dan ini juga dapat dilihat pada umpak atau yoni yang sudah halus. Ketika kita melihat langit-langit masjid, tepat di tengah atau antara 4 soko guru, terdapat simbol yang menyerupai murda dalam tradisi agama Hindu. Murda bermakna kepala atau puncak. Di sini, Kanjeng Sunan Kalijaga meletakkannya dengan posisi terbalik di bagian tengah masjid, yang bisa saja dimaknai bahwa eksistensi manusia atau puncak spiritual manusia dalam Islam adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengitari dan menelisik masjid ini, kita dapat memahami konsep dan strategi dakwah Kanjeng Sunan Kalijaga yang membuat Islam mudah diterima di tengah masyarakat yang mayoritas masih beragama Hindu. Selain itu, dari ornamen masjid,
terlihat kecerdasan antropologis Kanjeng Sunan Kalijaga yang mampu menggunakan simbol-simbol tradisi agama Hindu sebagai bahasa dakwah Islam dengan makna yang sesuai dengan ajaran Islam. Inilah strategi dakwah yang membuat Islam mudah diterima dan berkembang pesat di tanah Jawa, khususnya Jawa Tengah bagian selatan. Demikian tayangan Oase kali ini. Nantikan tayangan-tayangan berikutnya selama bulan Ramadan. Salam Oase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.